Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebab kehancuran dan kebinasaan manusia adalah keangkuhan yang melebihi batas kedudukannya sebagai makhluk yang lemah. Dan yang lebih buruk daripada itu adalah kesombongan dengan menghinakan agama Allah yang mulia, menghinakan Nabi yang mulia dari Nabi-Nabi Azza wa Jalla, serta merencanakan berbagai rencana keburukan kepada Allah, Rasulnya, dan agamanya. Tidakkah mereka menyadari orang-orang yang selalu merencanakan keburukan kepada agama Allah dan Rasul-Rasulnya dengan kesombongannya, orang-orang yang tiada henti menghinakan agama Allah dan Rasulnya, dan akibat petaka dan bencana yang mereka akan dapatkan di dunia, yaitu petaka dan bencana yang akan menimpa diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama bagyukum ala anfusikum." Sesungguhnya bencana kesalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Dari hal yang senada bahwa pelaku keburukan, maka keburukan itu akan menimpa dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fat ayat yang ke-10, "Faman nakatha fa innama yankusu ala nafsi." Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, rencana jahat, keburukan dan perbuatan keji kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti keburukan dari perbuatan tersebut akan membinasakan dan menghancurkan pelaku perbuatan jahat dan perbuatan keji tersebut. Allah banyak mengabadikan kisah-kisah kehancuran, kisah-kisah kebinasaan dari suatu kaum dan orang-orang yang membuat dan melakukan rencana jahat yang kemudian akhirnya membinasakan diri mereka sendiri. Sidang jamaah Jumat azzakumullahu jami'an. Di antara kisah kehancuran dan kebinasaan daripada perencana dan pelaku perbuatan jahat yang rencana dan perbuatan mereka menghancurkan diri mereka sendiri, di antaranya jamaah yang berbahagia akan kita sebutkan pada kesempatan Jumat ini. Yang pertama, kehancuran bangsa Samud akibat perbuatan makar dan jahat mereka kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Soleh. Kehancuran mereka tersebut sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa makru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun." Dan mereka merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula sedang mereka tidak menyadari. Fanzur kaifa kana akibatu makrihim. Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu. Anna dammarnahum wa qaumahum ajmain. Bahwasanya kami membinasakan mereka semua dan kaum mereka semuanya, jemaah yang berbahagia. Kemudian yang kedua, balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin Arab atas perbuatan makar dan rencana jahat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-30. Wa isyamkuru bikal ladzina kafaru. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir melakukan tipu daya, rencana jahat terhadapmu, liyusbituka, untuk menangkap dan memenjarakanmu, au yaktuluka, atau membunuhmu, au yukhrijuka, atau mengusir dari negerimu, wa yamkuruna wa yamkurullah,
Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kehancuran, kebinasaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang atau kaum yang kemudian melakukan rencana jahat terhadap Allah Subhanahu wa taala, agama dan nabinya, adalah kehancuran bangsa Yahudi atas perbuatan jahat dan buruk mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan hal tersebut di dalam surah Fatir ayat yang ke-10. Wallazina yamkuruna sayyi'at, orang-orang yang melakukan rencana jahat, lahum azabun syadid, bagi mereka mendapatkan azab, siksaan yang kasar, siksaan yang pedih. Wa makru ulaika huwa yabur, dan rencana jahat mereka itu akan hancur. Kemudian yang keempat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebinasaan yang dialami oleh Fir'aun ketika dengan sombongnya dia mengatakan kepada Nabi Musa, yang kemudian ucapan tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Alaisa li mulku Misr, bukankah kerajaan Mesir ini adalah kepunyaanku? Wa hasihil anharu tajri min tahti, dan bukankah sungai-sungai yang mengalir di bawahku?" Ini pengakuan yang dilontarkan oleh seorang Fir'aun dengan kesombongannya kepada Nabi Musa alaihissalam tatkala Musa datang untuk menunjukkan kebaikan, untuk menunjukkan hidayah kepada Fir'aun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan tersebut, ucapan kesombongan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, inilah yang pada akhirnya membinasakan dirinya sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala abadikan jasad tersebut hingga saat ini untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Fal yauma nunajjika bibadanika, pada hari ini kami selamatkan badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, agar hal tersebut menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Kemudian yang kelima jamaah yang berbahagia, kebinasaan Qarun atas kesombongannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-81, "Fa khasafna bihi wa bidarihil ard," maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Hadirin sidang jamaah Jumat azzakumullah. Demikianlah beberapa kisah nyata, kisah abadi, kisah yang menggambarkan akan kesudahan, akibat dan akhir dari sebuah sifat dan sikap kesombongan dan keangkuhan yang telah membinasakan dan menghancurkan pemilik dari sifat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperlihatkan kembali akan izzah dan keagungannya kepada orang-orang yang telah merendahkan dan menghinakan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada perbuatan keburukan kecuali perbuatan keburukan tersebut akan mendapatkan balasan yang sesuai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha," dan balasan dari sebuah keburukan adalah keburukan yang serupa. Dan balasan kejahatan tersebut adalah merupakan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah berubah. Apatah lagi kejahatan dari kesombongan dan keangkuhan kepada Allah dan Rasulnya
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat yang ke-43, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila." Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan pengganti bagi sunnah Allah, dan sekali-kali pula kamu tidak akan pernah menemui penyimpangan bagi sunnah Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, bila malam telah menampakkan kegelapan dan dinginnya, maka pertanda pagi akan segera tiba. Demikianlah pula ketika kesombongan dan keangkuhan telah berada di puncaknya, maka tidak lama lagi kehancuran dan kebinasaannya akan datang. Jamaah Jumat yang berbahagia, sebagai penutup dari khutbah yang mulia ini, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kekuatan dari berbagai kesombongan dan kejahatan kepada Islam dan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.